Mengenai efisiensi ya, penghematan ini ya, kalau kita tarik setelah Presiden kita Bapak Prabowo itu disumpah, itu di hari pertama pun sudah disampaikan mengenai jangan ada lagi studi banding yang tidak perlu. Kemudian setelah itu 2 bulan setelah Pak Prabowo menjabat sampai bulan Desember, Mas Tommy, kita sudah menghemat perjalanan dinas 3,6 triliun. Jadi selama 2 bulan itu dari perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu, kita sudah berhasil menghemat 3,6 triliun. Jadi ini bukan wacana, sudah pernah dilakukan selama lebih kurang 100 hari ini dan berhasil. Kemudian untuk ke luar negeri itu juga harus seizin presiden. Bahkan studi banding dulu yang banyak-banyak keluar itu, sekarang maksimal studi banding hanya 3 orang. Itu pun harus seizin presiden. Dan ini berhasil. Disiplin semuanya Kabinet Merah Putih. Itulah makanya Presiden kita mengapresiasi Kabinet Merah Putih. Nah, Inpres 1 2025 ini adalah langkah selanjutnya penghematan yang akan dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat, ada beberapa hal yang tidak terkena efisiensi itu ya. Jadi sekali lagi, anggaran gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, pelayanan publik, bantuan sosial, THR, gaji 13 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari banyak ini kementerian, lembaga, badan ini taat dan patuh. Ya. Karena memahami niat baik dari presiden kita ini. Kita udah satu frekuensi nih. Karena untuk mencapai Indonesia emas ini kita nggak bisa jalan. Kita harus berlari. Lemak-lemak dalam APBN, kebiasaan kita pungli, kebiasaan kita korupsi, judi online, narkoba. Ini betul-betul sudah harus dihilangkan. Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Dan kita beruntung punya presiden yang menggunakan, jadi presiden kita menggunakan setiap kesempatan itu untuk mengingatkan para menteri, wakil menteri, seluruh kepala daerah, kasarnya, saya sedih, saya malu kalau ibu bapak ini pakai baju oranye. Tolong jangan sampai korupsi. Jadi setiap waktu itu selalu disampaikan. Nah, karena memang kita harus akui nih, budaya kita mengambil-ngambil uang APBN ini masih besar. Jadi kalau kita nggak menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tapi keinginan untuk memperkaya diri dari uang negara ini masih besar. Maka kehadiran Pak Trubus, Pak Emrus, kami senang sekali dengan kritik-kritik yang sangat keras. Kami memang perlu dikritik, kita perlu perbaikan. Justru karena kritik-kritik itu kita akan menjadi semakin baik. Terima kasih Mbak Diandra. Belum ada pelayanan publik yang terganggu karena efisiensi. Jadi analoginya seperti menghilangkan lemak dari APBN. Bukan mengurangi otot. Jadi kami memastikan tenaga birokrasi, kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat sama sekali tidak terganggu dengan efisiensi ini. Justru akan semakin sehat ya. Karena lemak jenuh, lemak-lemak yang tidak bermanfaat itu sudah tidak ada lagi. Kita harus mengakui bahwa memang banyak kegiatan dari kementerian dan lembaga itu yang sebenarnya kalau kegiatan itu tidak diadakan juga tidak ada masalah. Akhirnya presiden kan dicek betul sama presiden kita Bapak Prabowo Subianto, mana-mana saja anggaran-anggaran yang bisa dihilangkan. Efisiensi yang diinginkan oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto adalah penghematan anggaran yang cerdas tanpa mengorbankan pelayanan publik. Kalau kita kumpulkan uang perjalanan dinas itu 44 triliun 1 tahun. Kalau kita bisa hemat 20 triliun, berapa irigasi yang bisa kita bangun untuk swasembada pangan? Kan begitu. Kemudian berapa sekolah yang bisa kita perbaiki? ATK, alat tulis kantor itu buat apa lagi? Kita banyak-banyak beli ATK. Sekarang sudah bisa digital, bisa lewat Zoom. Perjalanan dinas juga tidak perlu terus-terusan. Karena ini juga keluhan, masukan dari masyarakat yang melihat, kenapa sih di akhir tahun itu kok Bapak datang ke daerah kami? Biasalah akhir tahun kan kita menghabiskan anggaran. Kan ini kita jujur saja mengakui. Nah ini presiden tidak mau. Itu uang siapa sih? Kan begitu. Itu uang rakyat. Yang dikelola oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah uang rakyat. Maka 1 peser uang itu, 1 rupiah itu harus dipertanggungjawabkan.